Halo, perkenalkan nama saya Gris Wirayuda dengan NIM 241010076. Kelas PKK 1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dan rangkuman ilmu sosial dasar pada pertemuan ketiga, yaitu tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik individu maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial memiliki ciri-ciri, diantaranya pertama, terdapat pelaku lebih dari satu. Kedua, adanya komunikasi. Ketiga, adanya respon. Keempat, bersifat timbal balik. Syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah tahap awal dari interaksi sosial, di mana ada hubungan langsung atau tidak langsung antara individu dan kelompok. Kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi asosiatif atau membangun. Dalam interaksi asosiatif, ada kerjasama atau cooperation, bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, akomodasi, proses penyesuaian diri antara dua pihak yang memiliki perbedaan agar bisa hidup berdampingan secara damai, termasuk melalui kompromi, mediasi, atau arbitrase. Selanjutnya, asimilasi atau assimilation, proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dan bergabung menjadi satu kesatuan sosial yang harmonis. Selanjutnya, akulturasi atau alkulturation, proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Yang kedua, interaksi disosiatif atau memecah. Di antaranya persaingan, bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama seperti kekuasaan, prestasi, atau sumber daya. Selanjutnya, konflik, bentuk interaksi yang terjadi ketika ada perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan atau perpecahan. Selanjutnya, kontravensi, bentuk interaksi yang bersifat menentang atau menentang secara diam-diam, seringkali tanpa disertai dengan kekerasan langsung. Interaksi sosial memiliki fungsi. Yang pertama, pembentukan identitas. Individu mengembangkan identitas sosial mereka berdasarkan pengalaman dan hubungan dengan orang lain. Kedua, sosialisasi. Individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Ketiga, pembentukan kelompok. Dasar bagi pembentukan kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, organisasi, dan masyarakat. Keempat, penyesuaian sosial. Individu belajar menyesuaikan perilaku dengan harapan sosial melalui interaksi dengan orang lain. Kelima, kontrol sosial. Melalui interaksi sosial, norma dan aturan sosial ditegakkan dan perilaku individu diatur untuk menjaga ketertiban. Pembahasan selanjutnya, konsep interaksi sosial dan jenis-jenisnya. Konsep interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling mempengaruhi satu sama lain melalui tindakan, reaksi, atau komunikasi. Interaksi sosial terjadi ketika ada aksi yang dilakukan oleh satu pihak yang diikuti oleh reaksi dari pihak lain. Jenis-jenis interaksi sosial. Ada dua. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif atau membangun. Interaksi asosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok, serta mendukung kerjasama dan kesatuan dalam masyarakat. Yang kedua, interaksi disosiatif atau memecah. Interaksi disosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok, seringkali disertai dengan konflik atau pertentangan. Pembahasan yang terakhir, fungsi dan dampak interaksi sosial. Yang pertama, pembentukan kelompok sosial. Individu membentuk kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, dan organisasi. Kedua, penyesuaian sosial.
Individu menyesuaikan dirinya dengan norma yang berlaku pada masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial. Melalui konflik, masyarakat dapat mengatasi ketidakadilan dan mencapai perubahan yang lebih baik. Keempat, pengendalian sosial. Perilaku individu diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Baik, sekian pembahasan resume dan rangkuman ilmu sosial dasar pada pertemuan 3 hari ini. Sekian dan terima kasih.